udah hampir berapa bulanan ini yang laku ya tanaman, bukan tanaman sih, pupuk. Iya, Pupuk pot. Kan mereka kadang-kala kayak menanam sendiri di rumah dari biji, kayak lombok gitu-gitu kan mereka deder sendiri gitu loh. Sendiri, ya. Kan kadang harganya lombok kan naik turun Naik ya. turun. Terus ada kangkung atau apa ya, mereka buat kesibukan ibu-ibu yang pengangguran gitu. Ya. Untuk perawatannya Bu, dari Ibu sendiri apa aja? Perawatannya sih sebenarnya pokoknya yang penting udah tahu tanamannya mau ditaruh di mana. Mau ditaruh di tanaman yang mungkin kayak kena sinar matahari. Ya. Itu otomatis tanamannya yang mana aja. Berarti kalau udah ada hujan kayak gini harus disiram tiap hari. Kalau untuk tanaman yang teduh kayak dalam ruangan di atas itu nggak perlu banyak air, itu nyiramnya 3 hari sekali. Oh. Terus dia nggak mau banyak mau banyak matahari. Matahari. Jadi harus tahu letaknya mau ditaruh di mana itu. Cuma peletakannya aja, perawatannya. Kayak orang-orang ya yang mungkin orangnya berlebih ya. Itu mesti nongolnya ruanganku ini kurang api ya pakai tanduran rek. Nah, mereka ngasih Setiap bulan tanaman. kayak dipangkas atau dibongkar. Ya tergantung maunya gimana. Kayak pucuk merah gini kan orang kadang maunya bentuk bulat, ada yang mau bentuk lonjong, tergantung seleranya. Kalau saya ya biasanya saya biarin, kecuali kayak ada rumput liar baru dicabutin Dicabutin ya. aja itu ya. Terus kadang ada yang ada lubang-lubang, berarti mereka ada yang makan kayak belalang. Itu disemprotin obat hama. Pakai obat yang Iya, obat yang jualan gini. Otomatis harus buka. Kadang-kala ya apalagi. Makanya kalau jualan itu kan kita harus ngekrusin ya itu tadi. Dari ongkos pupuknya, dari ongkos nyiramnya ya kan semuanya. Kalau dekat-dekat hari raya gitu ada pengaruhnya nggak untuk penjualan? Kalau misalnya mau lebaran atau hari-hari Biasanya tertentu? Kalau dulu ada pengaruhnya, sekarang enggak. Oh sekarang malah udah. Iya, karena mereka ya itu tadi kebetulan kan hari raya barengan sama kayak pendaftaran sekolah baru, Oh, iya iya. kan? Fokusnya jadi kebagi. Iya, Fokusnya jadi kebagi. mereka mikirnya ngapain aku beli bunga? Ini sekolahnya anakku Iya, dapat. benar-benar. Ya kayak gini ini kan kebarengan loh, habis hari raya pendaftaran sekolah. Pendaftaran sekolah. Akhirnya ya kayak gini lah men lihat. Ya kan, rata-rata kan banyak penjualnya daripada pembelinya. Nah, itu sebenarnya juga mempengaruhi dari waktu itu tadi. Ini kan Bu sama-sama jual bunga gitu ya Bu, dengan pedagang yang lain juga di samping jual bunga. Itu cara biar ibunya punya daya tarik sendiri gitu. Ibunya Ya, bedanya dari mana? kalau saya Beda dari biasanya nyari tanaman yang, kalau saya ya nyari tanaman yang diminati banyak orang pertama itu. Terus yang kedua ya sih saya nyarinya yang kebetulan mereka nggak punya, saya harus punya gitu. Jadi saya lengkapin kayak semuanya, pot atau apa, semuanya saya lengkapin. Sampai tanya dari pojok sampai pojok. Yang saya yang di sini jualannya paling lengkap ya saya. Karena saya apa, datang orang, Bu ada orang, kan saya kebetulan jualan ya. Kebetulan dulu waktu belum jual itu saya, oh iya Bu belum ada Bu, besok ya seminggu lagi. Besoknya lagi saya jualan, saya cari. Terus besoknya lagi ada lagi, Bu ada media gak Bu, apa namanya buat anggrek Bu, pakai saja enggak? Nah itu nanti saya gitu, waktu saya pulang saya nyari, nah saya lengkapin, otomatis saya dengan sendirinya saya lengkap gitu. Saya dari pot gerabah, dari areng, dari sepet semuanya. Makanya kalau kadang orang nyari-nyari di sana, Bu ada pot dari gerabah, oh nggak punya Mbak yang pojok, mesti saya. Karena yang di sini punya saya yang Berarti tenaga kerjanya cuma ibu dengan suaminya? bukan ya banyak ya. Kalau saya sih tenaga yang pasti di sini saya sama bapak. Kalau tenaga yang saya kerjakan di luar itu suami. Terus saya juga punya karyawan yang freelance. Karyawan freelance itu jadi kita kalau nggak ada kerjaan ya nggak ada yang panggil. Tapi kalau saya ada kerjaan kayak gini bikin taman saya panggil. Jadi karyawan freelance saya itu enggak tertentu itu aja. Banyak. Berarti kayak berubah-berubah. Iya, kadang-kala kalau kita bikinnya tamannya terlalu besar ya kita butuhnya orang. Kan cuacanya lagi sering nggak jelas gitu ya Bu, kadang hujan kadang ada pengaruh ke ini nggak, ke tanaman Tanaman. jadi Ya ada pengaruhnya. Kalau di tanaman ya ada yang tanaman nggak mau banyak air. Kalau selalu sering banyak air akhirnya kan lama-lama busuk. Nah, itu kalau udah terlanjur busuk itu penanganan. Kalau sudah busuk ya dibuang mas, nggak bisa, ya mati wes. Kecuali kalau dia masih bisa diselamatkan, contoh mungkin bisa separuh. Contohnya kayak mencegahnya itu. Nggak bisa ya, ya? makanya kan repotnya di situ cuaca kayak Nah, gini. itu tantangannya. Makanya kan kadang orang
kalau musim hujan gini sedihnya si jual bunga ya pertama kita susah jualan. Kadang-kala kan pembeli mikir wah males aku lendot kabeh kula mudun nontor kotor ya kan. Yang kedua mereka yang naik motor juga kan nggak mau hujan-hujan. Kecuali kalau benar-benar butuh baru dia kesini. Makanya kalau hujan terus gini ya juga repot. Mana ada yang bilang enak hujan-hujan gak usah nyiram kembang, keliru. Justru kita kalau musim kemarau malah seneng daripada musim hujan. Ya, kalau kemarau ya tinggal siram gitu ya. Kita nyiram kan kita punya. Soalnya kan lembab, Iya. busuk. Terus habis itu kan kadang banyak juga tikus mati lah. Apa banyak kan akhirnya di baunya kan juga mengganggu. Apa ya? Kayak cemilan. Nanti kamu jaga sendiri. Oh itu Mau ada. Biasanya kamu nggak mau borbeng, Bukanya dari jam sampai jam berapa? Kalau saya biasanya minimal jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Setiap hari. Iya. Kecuali kalau kita ada acara baru kita tutupnya mendadak. Atau mungkin kadang kalau kita nunggu pembeli sampai maghrib bisa di sini loh mas. Ya tergantung. Makanya kan kalau memang ada pembeli yang dadak moro-moro, wis jangan tutup dulu ya, aku mau datang ke situ mau beli gini ya, kita tunggu. Iya. Kadang sampai Isa nggak datang akhirnya saya telepon. Mbak di mana nih, aku mau tutup ini udah pulang udah sore. Rumahku ya jauh soalnya. Rumahku dekatnya UPN. Pedayu Utara sana. oh lumayan. Nama tokonya Nur Seriakin. Iya. Terkait pengirimannya, kalau misalnya ada yang beli terus pengirimannya jauh, itu cara supaya tetap bagus sampai ke lokasi itu gimana? Kalau saya sih kalau nanamnya kalau jauh kan kita naik pickup ya, naik mobil. Itu juga ditarik ongkos. Kalau rumahnya dekat-dekat aja kan kita gratis naik sepeda. Nggak pakai yang anu kok kayak yang dibungkus koran atau apa. Itu dulu waktu saya jualan anggrek. Iya anggrek. Ya dulu waktu jualan anggrek memang kita bungkus pakai koran gitu-gitu kan. Terus dikantongi plastik lagi, jadi double. Kalau yang untuk tanaman gini-gini nggak perlu, cuma pakai kantong langsung dikirim gitu. Terus mungkin ini mungkin saya mau nanya Bu, kan ini kita agroteknologi apa bisa dibilang kayak jurusan mau terjun ke pertanian. Nah, ini Bu, menurut sampean sendiri yang sudah pengalaman di bidang ini, untuk kami bisnis di usaha ini termasuk apa ya namanya, bisa bilang kayak menjanjikan nggak Bu? Termasuk menjanjikan nggak untuk ya untuk maksudnya usaha? kayak sampean gitu. Ya, kalau Ya, mau misal mulai. kami mau mulai usaha ini, termasuk dari pengalaman sampean menjanjikan nggak Bu? Ya menjanjikan juga sih. Ini pengalaman ya, pengalaman saya dulu sebelum terjun di bunga. Saya kan juga kerja ikut orang ya, kerja di pabrik pernah, kerja di toko pernah. Terus habis itu saya waktu keluar dari toko itu karena saya punya anak dan anak saya itu tidak ada yang ngomong. Nah otomatis saya memilih ngomong sendiri. Nah ngomong sendiri di rumah ternyata saya bosen karena sudah lama aku terbiasa kerja ya. Akhirnya saya itu tadi yang jatah dikasih mertua stan itu saya kelola. Saya dulu memang kayak nggak yakin ya pertama itu. Terus besok nggak ya aku dodolan gini. Ternyata ya alhamdulillah gitu loh. Saya dari jualan bunga ini bisa punya rumah. Terus memang dari bawah dulu ya kitanya ya. Terus saya alhamdulillah bisa beli mobil dan juga sampai sekarang bisa menyekolahkan anak saya 3. Dalam arti 3 itu kan ya rekoso ya. Yang satu udah lulus. Yang satu sudah ini lulus SMA. Yang ini tadi yang muncul ini kelas 6 SD. Yang kecil TK besar. Jadi 3-3-nya ini saya lulus semua loh. Bayangkan. Lulus semua ini pengeluarannya juga luar biasa ya. Perpisahan, study tour atau apa ya kan. Nanti habis itu yang nomor 3 ini sekolah baru. Yang menjanjikan kok. Itu pun suami saya dulu merasakan seperti ini. Kenapa yo aku biyen dodol kembang kok gak wani. Wong ibuku dodolan kembang, aku kok gak wani dodolan kembang gitu loh. Karena dia dulu diejek tetangganya. Musuhane wong bakul kembang dodol dari kembang sisan gitu. Mungkin aku kalau dulu sudah berjualan dari dulu, aku punya rumah dari dulu. Suamiku bilang gitu. Ya mungkin ini sekedar saran ya. Karena kita itu manusia kan nggak tahu ya nasib kita kayak gimana. Di situ aja. Pokoknya yang penting yakin, semangat sudah.
ada. Mungkin itu aja pertanyaannya. Makasih banyak untuk waktu dengan tenaganya. Semoga sukses selalu. Ya, amin, amin sama-sama buat kalian semua ya. Ini kalian sudah semester berapa? 6.